Selamat pagi, saya Marcel kelas 10 MIPA akan mempresentasikan tugas saya, Mat 7 Mei, tentang proyeksi vektor. Tujuan video perbandingan vektor tujuannya agar dapat memahami proyeksi vektor dan proyeksi skalar. Proyeksi merupakan ilmu yang mempelajari tentang cara pandang objek dalam ruang dimensi 3 dalam gambar di ruang dimensi 2. Cara ini mempermudahkan kita untuk melihat objek yang terletak di ruang dimensi 3. Pada proyeksi vektor, objek yang diproyeksikan berupa vektor, baik itu panjangnya atau vektor itu sendiri. Proyeksi dibedakan menjadi beberapa jenis. Di antaranya adalah proyeksi ortogonal, aksiometri, proyeksi miring atau oblik, dan perspektif. Dapat dilihat seperti gambar ini, proyeksi A pada B dan proyeksi B pada A. Sekarang saya akan menjelaskan tentang materinya. Proyeksi ortogonal adalah cara pandang mata pada sebuah objek yang ditarik garis tegak lurus pada sebuah bidang datar, dan terdapat dua proyeksi ortogonal yang akan dibatas pada pembahasan kali ini, yaitu proyeksi skalar dan proyeksi vektor ortogonal. Sekarang yang kedua, proyeksi skalar ortogonal biasanya disebut juga dengan proyeksi panjang vektor ortogonal. Dalam kata lainnya adalah objek proyeksi adalah panjang vektor. Sekarang yang ketiga, proyeksi vektor ortogonal. Objek pada proyeksi skalar vektor ortogonal adalah panjang proyeksi vektor, sedangkan pada proyeksi vektor ortogonal yang menjadi objek utamanya adalah vektornya. Sekarang kita lanjut ke penjelasan lebih lanjut tentang proyeksi ortogonal. Proyeksi ortogonal vektor OA pada OB, atau cukup kita disebut dengan proyeksi vektor OA pada OB, adalah proyeksi tegak lurus OA pada sebuah garis lurus yang melalui sejajar OB. Dapat dilihat seperti gambar ini. Jadi, proyeksi vektor OA pada OB adalah OP. Apabila lancip, maka OP akan searah dengan OB, dan apabila O tumpul, maka OP akan berlawanan arah dengan OR, seperti pada gambar di atas. Dengan demikian, vektor OA pada OB, yaitu OP, akan selalu koliner dengan OB. Sekarang kita lanjut ke proyeksi skalar yang lebih lanjut. Proyeksi skalar A pada B adalah suatu skalar yang nilainya sama dengan panjang proyeksi vektor A pada B, namun bertanda negatif jika vektor proyeksinya berlawanan arah dengan B. Apabila proyeksi skalar A pada B dinotasikan dengan S, maka dapat dirumuskan sebagai berikut. S sama dengan A dikali B per B. Sekarang kita lanjut ke proyeksi vektor yang lebih lanjut. Proyeksi vektor A pada B, yaitu P, merupakan perkalian antara proyeksi skalar A pada B dengan vektor satuan dari B. Kita tulis sebagai P sama dengan S dikali B vektor sama dengan A dikali B per B dikali B per B sama dengan A dikali B per B kuadrat dikali B. Dengan demikian, proyeksi vektor A pada B dapat kita rumuskan menjadi P sama dengan A dikali B per B kuadrat dalam kurung dikali B. Dapat dilihat seperti ini. Sekarang kita lanjut ke dalam contoh dalam kehidupan sehari-hari. Soal nomor 1. Kota D terletak di antara kota A, koordinatnya 2,3 dan B 7,8. Dengan perbandingan AD banding DB yaitu 2 banding 3. Hitung waktu tempuh sebuah sepeda yang berangkat dari kota C min 1, min 2 menuju kota D dengan kecepatan 2,5 meter per second. Semua satuan jarak dalam meter. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Sebuah granat bermassa M yang bergerak dengan vektor kecepatan V sama dengan 10I plus 18J plus 19K tiba-tiba meledak. Pecahan granat tersebut menjadi 3 massa 0,2 meter, 0,5 meter, dan sisanya 0,3 meter. Kecepatan berturut-turut adalah 20I plus 10J min 30K sama dengan 30I min 10J min 20K, dan XI sama XI plus YJ plus ZK. Sekarang tentukan akar 3 dalam satuan M per second. Sekarang kita lanjut ke nomor yang 3. AD berjalan kaki sejauh 542 meter ke barat laut.
lalu 10 meter ke timur dan 15 meter ke selatan. Sebelum berhenti, hitung perpindahannya. Dicermati dalam soal ini. Kemudian kita akan menjawab pertanyaannya. Dapat ibaratnya soal. Nomor 1 dapat diibaratkan seperti gambar ini, nomor 2 seperti ini, dan nomor 3 dapat digambarkan seperti ini. Saya ambil dari Hatikum April 2019. Sekarang kita lanjut ke pembahasannya yang lebih lanjut. Soal nomor 1. Lanjut ke 1 adalah siapkan koordinat titik D. D sama dengan 2B plus 3A per 2 plus 3. D sama dengan 1/5 dikali 2 dikali 2 per 3 plus 3 dikali 7 per 8 sama dengan 1/5 dikali 25 dikali 30. Koordinat titik D adalah 5,6. Kita lanjut ke langkah yang kedua. Hitung panjang vektor CD. CD sama dengan OD min OC. CD sama dengan 5 dan 6 dikurangi min 1 dan min 2. Vektor CD sama dengan 6I plus 8J. Satuannya meter. Panjang vektor CD adalah CD sama dengan akar 6 kuadrat plus 8 kuadrat sama dengan 10 meter. Kita lanjut ke langkah yang terakhir. Hitung waktu tempuhnya. Waktu sama dengan jarak per kecepatan. T sama dengan 2,5 meter per second. Jadi waktu tempuh dari sepeda dari kota C ke kota D adalah 4 detik. Sekarang kita lanjut ke nomor yang 2. Persamaan dari hukum kekekalan momentum dengan jenis tumbukan tak elastis adalah M3 sama dengan M1 plus V1 plus M2 V2 plus M3 V3. Caranya dapat dilihat seperti gambar ini. Maka dapat diperoleh vektor kecepatan salah satu pecahan granat yakni V2 sama dengan 11I plus 67J plus 76K dalam satuan M per second. Caranya dapat dilihat seperti gambar ini. Kemudian kita lanjut ke nomor 3. Komponen horizontal R2 cos 45 derajat sama dengan 5 akar 2 dikali setengah akar 2 sama dengan 5 meter. Komponen vertikal R2 sin 45 derajat sama dengan 5 akar 2 dikali setengah akar 2 sama dengan 5 meter. Resultan jarak horizontal R1 min R2 cos 45 derajat sama dengan 10 min 5 sama dengan 5 meter. Resultan jarak vertikal R2 sin 45 derajat min R3 sama dengan 5 min 15 sama dengan min 10 meter. Perpindahan komponen vektor. Perpindahannya adalah akar 5 kuadrat plus min 10 akar 3 menjadi seperti ini. Jadi Adit mengalami perpindahan sebesar 5 akar 5 meter dari operasi akar 5 kuadrat plus min 10 akar 3. Sekarang kita lanjut ke bagian kesimpulan. Kesimpulannya adalah berdasarkan uraian-uraian di atas, kita dapat menyimpulkan dua hal berikut. Proyeksi skalar akan menghasilkan skalar bernilai positif atau negatif, sedangkan proyeksi vektor akan menghasilkan vektor. Panjang proyeksi vektor merupakan nilai mutlak dari proyeksi skalar. Sekarang saya akan menutup presentasi ini. Sekian tadi penjelasan saya mengenai proyeksi vektor 7 Mei. Terima kasih.